Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Senang sekali Jurnal 9 dapat kembali hadir menjumpai Anda malam ini. Beragam berita aktual dan berimbang kami persiapkan untuk Anda. Dan bersama saya Orsi Diva, inilah Jurnal 9 edisi Rabu 23 Maret 2011 selengkapnya. Berita pertama kita awali dari Sidoarjo. Belasan ribu pil koplo dan ribuan botol minuman keras berbagai merek berhasil disita jajaran Polres Sidoarjo dalam operasi Sakau Semeru 2011. Selain itu, polisi mengamankan 18 tersangka dari 17 kasus narkoba. Dari semua tersangka, banyak yang berusia belasan tahun, bahkan diantaranya seorang pelajar SMP. Barang bukti yang berhasil disita antara lain 18.078 pil koplo jenis double L, sabu-sabu 1,9 gram, uang tunai hasil transaksi, dan 1.791 botol minuman keras berbagai merek. Polisi juga mengamankan 18 tersangka yang terdiri dari pemakai maupun pengedar narkoba. Banyak di antara tersangka yang masih berusia belasan tahun, bahkan di antaranya pelajar kelas 3 SMP yang beralamatkan di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo. Selain pelajar, tersangka pengedar pil koplo lainnya masih berusia 20 tahun dan 19 tahun. Bahkan dua tersangka mengaku pembeli pil haram adalah kalangan pelajar di Sidoarjo. Temuan banyaknya kasus peredaran narkoba dan miras di Sidoarjo ini sangat memprihatinkan pihak kepolisian. Setelah operasi khusus Sakau Semeru, polisi akan terus menindaklanjutinya dengan operasi rutin. Dari catatan kepolisian hingga Maret tahun ini, jumlah peredaran miras dan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Sidoarjo mencapai 37 kasus dengan puluhan tersangka. Jumlah ini merupakan salah satu yang tertinggi di antara jajaran Polres di Kesatuan Polrestabes Surabaya. Hasil evaluasi memang ya kita cukup prihatin juga ya dengan adanya barang bukti yang kita sita ini, berarti memang peredaran narkoba memang cukup marak, cukup tinggi di sini. Tapi kita juga terus tidak akan berhenti sampai di sini, kita akan ungkap sebanyak-banyaknya ke depan. Barang bukti tadi untuk yang narkoba, jenis narkoba itu sabu-sabu sebanyak 1,9 gram. Kemudian pil double L sebanyak 18.078 butir. Dari Sidoarjo, Rohit Khan melaporkan. Dari Sidoarjo kita beralih ke Surabaya. 5 warga Dupa Surabaya dibekuk polisi dari Satuan Reserse Kriminal Polsek Bubutan Surabaya saat asik bermain judi dadu di kampung mereka. Kelima pelaku ini dilaporkan ke polisi karena sudah berulang kali diperingatkan tapi tidak menghentikan perbuatannya. 5 pelaku ini adalah AW, SG, AD, HR, serta JN, warga Dupa, Surabaya. Kelima pelaku ini dibekuk polisi saat asik bermain judi dadu di kampung mereka. AW berperan sebagai bandar dan yang 4 lainnya berperan sebagai pemain. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat. Sebelum dibekuk polisi, para pelaku ini sudah pernah diperingatkan RT setempat, namun mereka tidak menghentikan perbuatannya, tetapi malah pindah ke lokasi lain. Selanjutnya, kelima pelaku ini dilaporkan ke Polsek Bubutan, Surabaya. Penangkapan judi itu informasi dari masyarakat, di mana dari informasi itu masyarakat tersebut sudah bilang bahwa itu sudah pernah ditegur oleh perangkat desa, Pak RT atau Pak RW. Nah, karena ditegur dia malah pindah tempat saja, bukan bubar atau apa, dia pindah tempat. Sehingga masyarakat itu nelpon kita, ya kita tidak lanjuti laporan masyarakat. Polisi yang mendapat laporan masyarakat langsung mendatangi TKP dan menangkap para pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa seperangkat alat judi dadu serta sejumlah uang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kelima pelaku ini harus meringkuk di dalam ruang tahanan Polsek Bubutan, Surabaya. Dari Surabaya, Tony Cahyono melaporkan. Masih dari Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Selasa siang mendapatkan pengaduan dari masyarakat adanya teror bom di salah satu pabrik di Tanjung Perak. Tim Gegana Polda Jatim berhasil mengevakuasi bom dan meledakkan bom ini di halaman Mapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. 5.
Tim Gegana Polda Jawa Timur mengevakuasi bom dari salah satu pabrik di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Setelah dideteksi, bom ini berdaya ledak rendah dan langsung diledakkan di halaman Mapolres Tanjung Perak, Surabaya. Peristiwa ini adalah sebagian dari skenario dalam simulasi pelatihan anggota Polres Tanjung Perak, Surabaya dalam menghadapi teror bom yang bekerja sama dengan tim Gegana Polda Jawa Timur. Menurut Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, AKBP Yuda Gustawan, prosedur dalam menghadapi teror bom anggotanya hanya sebatas mengamankan lokasi dan tidak untuk menjinakkan bom. Selanjutnya, tim dari Gegana akan menindaklanjuti, didukung dengan alat disruptor untuk menjinakkan bom. Kita melaksanakan latihan berupa simulasi, kita undang tim yang ahli dari Gegana. Harapan saya disampaikan tim tadi bahwa ada 3 teror bom. Yang pertama berupa ancaman, kemudian berupa temuan barang, kemudian berupa ledakan. Tadi disampaikan oleh tim, setiap ancaman itu belum berbentuk fisiknya, kemudian temuan sudah berbentuk bungkusan, contoh yang bom di Jakarta, kemudian ledakan pascanya bagaimana, sehingga kita terlatih nanti. Setiap kita menemukan 3 hal tersebut, anggota saya harapkan sudah punya pengetahuan dan pula keterampilan dan terlatih bagaimana menghadapi ancaman bom, bagaimana menghadapi temuan bom, bagaimana menghadapi pasca ledakan bom. Sebelumnya dalam antisipasi ancaman bom, pihak Polres Tanjung Perak memasang 13 CCTV di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Diharapkan dengan pelatihan ini anggota kepolisian Tanjung Perak lebih siap dalam menghadapi ancaman bom. Dari Surabaya, Adi Suprayitno melaporkan. Berita-berita aktual dan berimbang akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama Jurnal 9.